Dari kecil aku tahu ibu cuma jualan sayur di pasar. Tiap pagi sebelum subuh, beliau udah siap dorong gerobak kecil berisi kangkung, bayam, terong, dan tomat. Wajahnya selalu kelihatan lelah tapi senyum gak pernah hilang. Meski bajunya sering basah oleh embun pagi atau hujan tipis yang turun tiba-tiba, ibu gak pernah ngeluh. Hidup kami sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan, tapi ibu selalu bilang, yang penting kita masih bisa makan bareng dan tidur tenang. Kami tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Solo, kampung yang semua warganya saling kenal satu sama lain. Kalau ada yang sakit, semua ikut bantu. Kalau ada hajatan, semua bantu masak. Tapi entah kenapa, walaupun ibu dikenal ramah dan suka menolong, tetap aja aku merasa ada jarak antara ibu dan warga lain. Mereka hormat. Iya. Tapi kadang aku merasa ada sesuatu yang mereka bisik-bisikan di belakang. Sesuatu yang aku nggak tahu. Aku, Raka, anak satu-satunya. Bapakku udah nggak ada sejak aku umur 2 tahun. Kata ibu, beliau meninggal karena kecelakaan pas naik motor habis pulang kerja malam. Waktu aku kecil, aku sering mimpiin wajah seorang pria yang nggak ku kenal. Dan setiap bangun, aku selalu nanya, "Itu ayah ya, Bu?" Ibu cuma ngelus kepalaku dan jawab, "Iya, itu ayah kamu. Kamu mirip dia." Tapi anehnya, foto ayah nggak pernah ada di rumah. Nggak di dinding, nggak di album, bahkan nggak ada di dompet ibu. Dulu aku pikir mungkin ibu terlalu sedih buat lihat foto ayah. Tapi makin aku gede, makin aku merasa ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Hal paling ganjil dari semua ini adalah ibu nggak pernah mau cerita soal keluarga besarnya. Setiap aku nanya tentang kakek atau nenek, jawabannya cuma satu. "Udah, nggak usah diingat-ingat. Kita cuma berdua aja cukup." Padahal teman-temanku sering cerita soal kakek nenek mereka yang tinggal di kampung sebelah, yang suka bawain oleh-oleh, yang suka datang pas liburan. Aku iri. Tapi aku juga takut buat maksa ibu cerita. Karena setiap aku nyenggol topik itu, raut wajah ibu langsung berubah. Matanya kosong, mulutnya rapat, dan tangannya berhenti bekerja. Sikap ibu selalu ramah ke semua orang, apalagi ke pembeli. Beliau bisa ngobrol panjang lebar sama ibu-ibu yang langganan, tertawa bareng tukang parkir, dan bahkan masih bisa ngasih sayur gratis ke tetangga yang susah. Tapi aku perhatiin satu hal, setiap ada orang pakai baju rapi masuk pasar, entah PNS, pegawai bank, atau yang terlihat dari kota, ibu langsung berubah. Wajahnya tegang, dan dia selalu nyari alasan buat pergi atau bersembunyi di balik lapak tetangga. Kayak ada trauma yang belum selesai. Pernah satu kali, ada mobil sedan hitam berhenti di depan lapak ibu. Mobilnya nggak biasa. Plat nomornya putih dan mengkilap. Orangnya juga bukan warga kampung sini. Seorang bapak-bapak berusia 50-an keluar dari mobil. Jasnya rapi, sepatunya mengilap, dan wajahnya terlihat tegang. Matanya menyapu sekeliling pasar, lalu berhenti tepat di lapak ibu. Tapi sebelum dia sempat buka mulut, ibu langsung panik. Beliau buru-buru ngeberesin dagangannya, nyuruh aku bungkusin semua barang, dan ngajak pulang secepatnya. Aku belum pernah lihat ibu segugup itu. "Bu, itu siapa?" tanyaku sambil mengejar langkahnya yang cepat. "Orang masa lalu." "Nggak penting," jawabnya singkat, tanpa menoleh. Tapi dari sorot matanya, aku tahu itu bukan sekadar orang masa lalu biasa. Itu seseorang yang membawa cerita yang udah lama dikubur dalam-dalam. Hari itu aku mulai curiga. Mungkin ibu bukan sekadar penjual sayur. Mungkin masa lalunya bukan sesederhana yang dia tunjukkan selama ini. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang ibu simpan rapat-rapat, dan aku mulai merasa harus tahu semuanya. Sejak kejadian itu, ibu buru-buru pulang setelah melihat pria berpakaian rapi dari mobil hitam. Hatiku nggak tenang. Aku terus mikirin siapa pria itu. Kenapa ibu ketakutan banget? Apa dia mantan pacar ibu? Saudara? Atau malah bagian dari masa lalu yang lebih rumit? Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal, tapi diam-diam aku mengintip dari balik pintu kamar. Ibu duduk sendirian di ruang tengah,
di depan lemari tua yang biasanya nggak pernah dibuka. Aku lihat dia ambil sebuah kunci kecil dari balik baju, lalu membukanya pelan-pelan. Dari dalam lemari itu, dia keluarin sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain batik tua. Kotaknya terlihat lusuh, tapi dirawat banget. Ibu narik napas panjang sebelum membuka isinya. Aku menahan napas saat melihat apa yang ada di dalamnya. Ada beberapa foto lama, surat yang udah menguning, dan kalung emas dengan liontin berbentuk lambang keraton. Aku kenal lambang itu. Lambang Keraton Kasunanan Solo. Hati ini langsung berdebar. Di salah satu foto, ada ibu saat muda. Wajahnya cantik banget. Pakai kebaya halus dengan kain batik berkelas. Di sampingnya ada laki-laki gagah berpakaian seperti abdi dalem. Dan latar belakang fotonya halaman dalam Keraton Surakarta. Aku hampir nggak percaya. Ibu langsung menutup kotaknya ketika mendengar lantai kayu berderit karena tubuhku bergerak. Aku buru-buru pura-pura tidur. Tapi jantungku masih deg-degan. Besok paginya, aku pura-pura santai bantuin ibu di dapur. Bu, kataku hati-hati. Kalau aku nanya soal masa lalu, ibu marah nggak? Ibu berhenti motong buncis. Diam sebentar. Lalu lanjut lagi. Tergantung. Kalau kamu nanya karena penasaran, ibu mungkin marah. Tapi kalau kamu nanya karena kamu ingin tahu siapa kamu sebenarnya, ibu ngerti. Aku ragu-ragu. Tapi akhirnya aku tanya juga. Ibu pernah tinggal di keraton ya? Tangannya langsung berhenti. Sayurannya jatuh ke meja. Matanya menatapku dengan tatapan yang gak pernah kulihat sebelumnya. Campuran kaget, takut, dan sedih. Kening ibu berkerut. Kamu tahu dari mana? Aku nggak langsung jawab. Cuma bilang pelan. Aku lihat fotonya. Maaf, Bu. Aku ngintip semalam. Ibu menunduk lama. Lalu duduk di bangku dapur sambil memejamkan mata. Ya, Raka. Ibu memang pernah tinggal di dalam keraton. Ibu dulu dipanggil Gusti Retno. Aku anak bungsu dari selir abdi keraton. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Ibu dibesarkan di lingkungan yang penuh aturan dan nama besar. Tapi, ibu jatuh cinta pada orang yang gak seharusnya. Aku menelan ludah. Ayah. Ibu mengangguk perlahan. Dia sopir pribadi keluarga. Waktu itu kami diam-diam saling suka. Tapi hubungan kami ketahuan. Dan ayahmu dipukuli habis-habisan. Ibu diusir dari keraton. Terus, kalian nikah. Iya. Kami lari ke kampung ini. Nikah diam-diam. Ayahmu kerja serabutan, jadi tukang bangunan, apa saja yang penting halal. Tapi baru 2 tahun kami hidup tenang, dia meninggal karena kecelakaan. Air mata ibu mulai menetes. Aku nggak tahan, langsung duduk di sampingnya dan meraih tangannya. Kenapa ibu nggak pernah cerita? Karena ibu nggak mau kamu tumbuh dengan bayang-bayang. Ibu pengen kamu punya kehidupan normal. Tanpa embel-embel darah biru. Tanpa malu karena ibu pernah diusir. Ibu cuma mau kamu bangga karena punya ibu yang kerja keras. Aku terdiam. Semua pertanyaan dalam hidupku seperti baru ketemu jawabannya. Tapi belum selesai sampai situ. Ibu bilang, orang yang kemarin datang itu, kakak tiriku. Sekarang dia jadi pejabat tinggi di keraton. Mungkin dia tahu aku masih hidup. Mungkin mereka ingin sesuatu. Aku mengernyit. Sesuatu kayak apa? Ibu memandangku lama. Entahlah, mungkin mereka takut aku buka suara. Karena waktu aku diusir, ada hal-hal yang gak boleh diketahui orang luar. Aku tertegun. Jadi, ibu bukan hanya mantan anggota keluarga keraton, tapi juga mungkin penyimpan rahasia besar? Aku mulai merasa, semuanya belum selesai. Dan ternyata, kampung ini, yang dulu terasa kecil dan damai, sebenarnya sedang menyimpan cerita besar yang belum meledak. Dan ibuku adalah kunci dari semuanya. Sejak malam itu,
Pikiranku nggak bisa tenang. Apa yang ibu ceritakan masih terus terngiang di kepala. Aku merasa seperti baru kenal ibu untuk pertama kalinya. Selama ini aku pikir hidup kami sederhana karena memang nggak punya siapa-siapa. Tapi ternyata, ibu bukan orang biasa. Dan aku pun bukan hanya anak dari penjual sayur. Paginya aku ke sekolah seperti biasa. Tapi rasa penasaran bikin aku nggak bisa fokus. Sepulang sekolah, aku langsung buka internet dan mulai nyari segala hal tentang Keraton Surakarta. Aku cari nama Gusti Retno, dan ternyata nama itu pernah disebut di salah satu artikel sejarah tua, meski hanya satu kali. Artikel itu menyebutkan bahwa Gusti Retno Sari, anak selir dari keluarga keraton, menghilang tiba-tiba tanpa jejak puluhan tahun lalu. Dulu sempat dikabarkan dia kabur membawa dokumen penting milik keraton. Tapi sejak itu, nggak pernah ada berita lanjut. Dokumen penting? Apa maksudnya? Aku mulai curiga. Jangan-jangan ibu nggak hanya dibuang karena jatuh cinta, tapi karena dia tahu sesuatu yang keraton takutkan terungkap. Keesokan harinya, aku ke rumah Pak Lik Hadi, tetua kampung yang udah lama tinggal di sini. Beliau dulunya penjaga kantor kelurahan, jadi pasti tahu sejarah kampung ini. Pak Lik, kataku hati-hati. Pak Lik kenal ibu saya kan? Bu Arti. Pak Hadi tertawa pelan. Siapa sih yang gak kenal? Penjual sayur paling murah hati di kampung ini. Aku senyum kecil, lalu memberanikan diri. Pak Lik pernah dengar cerita lama tentang dia. Pak Hadi langsung terdiam. Tatapannya berubah jadi serius. Kamu ini udah gede ya, Ra? Mungkin emang waktunya kamu tahu. Tapi kamu janji nggak nyebarin, ya? Aku mengangguk cepat. Dari mulut Pak Hadi, aku dengar cerita yang bikin bulu kuduku berdiri. Dulu, saat ibu dan ayah datang ke kampung ini, mereka tidak datang sebagai pasangan biasa. Ada banyak warga yang curiga, karena gaya bicara ibu waktu itu halus banget, sopan banget, seperti orang dari keluarga besar. Dan yang bikin orang geger, waktu pertama kali mereka tinggal di rumah kosong dekat sawah itu, pernah ada sekelompok pria misterius datang malam-malam. Mereka bawa map besar dan koper. Mereka masuk, tapi cuma sebentar. Besoknya, semua barang itu dibakar habis oleh ayahku. Warga takut dan memilih diam. Tapi banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang ibu dan ayah lindungi. Lalu ayah meninggal. Dan sejak itu ibu benar-benar berubah. Dia tutup mulut rapat. Nggak pernah bahas apapun. Tapi, rahasia itu tetap hidup di antara bisik-bisik warga. Banyak orang bilang, ibu kamu bawa sesuatu dari keraton yang seharusnya nggak boleh dibawa keluar, ujar Pak Hadi lirih. Entah dokumen, entah bukti, entah aib. Dek, jantungku berdebar kencang. Aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Dan makin parah, karena 2 hari kemudian, kabar soal ibu mulai tersebar di kampung. Semuanya dimulai dari Bu Darmi, tetangga sebelah yang emang hobinya nguping. Dia bilang ke warung, kalian tahu nggak? Katanya si Bu Arti itu dulunya orang keraton. Coba lihat tuh, kalung emasnya aja beda. Katanya dia dulu kabur karena bawa rahasia keluarga kerajaan. Makanya sekarang hidup menyendiri. Sehari, 2 hari, gosip itu menyebar kayak api di ladang kering. Ada yang kagum. Ternyata pantes ya, Bu Arti sopan banget. Turunan keraton. Toh. Tapi ada juga yang sinis. Halah, pura-pura miskin aja tuh. Siapa tahu dia nyimpen emas batangan di bawah rumah. Ibu tahu. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Dia tetap jualan kayak biasa. Senyum tetap ditampilkan, meski matanya udah nggak bisa sembunyiin lelah. Malam itu aku duduk di sampingnya. Kami nggak banyak ngomong. Tapi tiba-tiba, dia narik tanganku. Raka, kamu tahu nggak kenapa ibu tetap tinggal di kampung ini? Aku menggeleng. Karena hanya di sini, orang-orang bisa lihat ibu sebagai manusia biasa. Bukan bagian dari darah atau masa lalu. Aku nggak bisa jawab. Tapi satu hal yang aku tahu pasti,
rahasia ibu nggak akan berhenti di situ. Dan aku makin merasa bahwa semuanya akan segera meledak. 2 hari setelah gosip menyebar, suasana kampung mulai berubah. Ibu tetap jualan seperti biasa, tapi aku bisa lihat, pandangan orang-orang ke dia udah beda. Ada yang makin sopan, ada juga yang mencibir diam-diam. Tapi ibu tetap diam. Wajahnya tenang, seolah semua itu cuma angin lalu. Tapi aku tahu, dalam hati beliau pasti bergejolak. Apalagi, malam-malam aku masih sering lihat ibu duduk sendirian, melamun sambil pegang kotak kayu kecil itu. Dia nggak tahu kalau aku juga lagi nyusun potongan-potongan masa lalu yang mulai terbuka. Sore itu, aku lagi bersih-bersih gudang kecil di belakang rumah. Tempat itu penuh barang-barang lama, karung bekas, kipas rusak, dan kardus sobek. Aku nemu satu peti kayu kecil yang udah dilapisi debu. Kuncinya udah karatan, tapi bisa kubuka pakai obeng. Isinya bikin jantungku hampir copot. Ada sisa-sisa kertas gosong, potongan surat. Ada yang masih kebaca sebagian. Bukti pembayaran rutin kepada pihak luar, agar tidak dibuka ke publik. Jika Gusti Retnosari bersuara, maka reputasi Trah bisa hancur. Semua transaksi tahun 1984 hingga 1989 disimpan di ruang bawah tanah bagian timur. Tanganku gemetar. Ini bukan sekadar surat biasa. Ini kayak catatan hitam masa lalu keraton. Dan jika ibu benar-benar bawa ini keluar dulu, berarti dia pegang sesuatu yang bisa menjatuhkan orang besar. Aku buru-buru tunjukin ini ke ibu. Matanya langsung melebar. Dia buru-buru merebut kertas itu dan merobek sisanya. Tapi aku sempat bilang, "Bu, ini bukan soal masa lalu ibu. Ini bisa berbahaya. Kenapa enggak dari dulu ibu bakar semua?" Ibu duduk di kursi. Tangannya gemetar. Waktu ayahmu masih hidup, dia pernah bilang, kalau satu hari nanti kamu butuh tahu kebenaran, kamu pasti nemuin sendiri. Aku bingung. Ayah tahu soal ini? Iya. Bahkan dia yang nyelundupin surat-surat itu ke rumah waktu kita baru pindah ke sini. Dia yang nyelamatin semua dokumen pas aku diusir. Aku makin yakin ayah dan ibu bukan sekadar kabur karena cinta beda kasta. Tapi karena mereka tahu aib besar yang berusaha ditutup rapat oleh orang dalam. Dan yang terjadi kemudian membuat semuanya makin nyata. Besok paginya, mobil hitam kembali datang ke kampung. Tapi kali ini, bukan cuma satu. Ada 2 mobil. Dan yang turun bukan orang biasa. Mereka pakai batik halus, dengan wajah yang sangat familiar. Salah satunya pernah muncul di berita, Gusti Prabu, kerabat dekat dari Trah utama keraton. Dia dikenal tegas, dan berpengaruh di dalam lingkungan istana. Warga langsung berkerumun. Suasana pasar hening. Semua menatap ke arah lapak sayur ibu. Gusti Prabu berjalan pelan mendekati ibu. "Gusti Retnosari," katanya lirih. Ibu berdiri tegak, tanpa senyum, tanpa kata-kata. "Apa kita bisa bicara empat mata?" tanya pria itu lagi. Ibu mengangguk. Tapi sebelum mereka pergi, warga udah mulai heboh. Bener ya, berarti memang ibu itu darah biru. Dulu katanya diusir. Kok sekarang dijemput? SSTT. Jangan ribut, nanti bisa bahaya. Aku mengikuti mereka diam-diam ke belakang pasar. Di sana mereka bicara serius. Aku hanya bisa dengar sebagian. "Kami ingin Anda tetap diam. Nama keluarga besar dipertaruhkan. Kalau saya diam, siapa yang jamin keselamatan anak saya? Kami bisa bantu pindahkan kalian ke tempat yang lebih aman. Tapi semua surat dan dokumen itu harus diserahkan." Ibu menatap tajam. "Saya cuma mau satu. Jangan ganggu hidup saya dan anak saya. Saya sudah cukup hidup dalam bayang-bayang. Kalau tidak kami akan bertindak sendiri." Kata-kata itu terdengar seperti ancaman. Malamnya, rumah kami dilempari batu oleh orang tak dikenal. Jendela pecah. Ibu langsung menarikku masuk kamar dan mengunci pintu.
Aku bisa lihat wajahnya ketakutan. Tapi matanya tetap kuat. Raka, katanya sambil menatapku lurus. Kalau sesuatu terjadi sama ibu, kamu harus simpan kotak kayu itu. Jangan kasih ke siapapun. Dan jangan pernah percaya pada orang yang datang membawa nama keluarga. Aku mengangguk. Tapi hatiku kacau. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan ibu. Dan aku tahu semuanya akan segera meledak. Malam itu jadi malam paling menakutkan dalam hidupku. Rumah kami dilempari batu. Jendela depan pecah. Ibu gemetaran sambil menahanku agar nggak keluar. Aku bisa lihat matanya penuh rasa takut. Tapi bukan takut buat dirinya. Ibu takut. Aku kenapa-kenapa. Setelah kejadian itu, banyak warga berdatangan ke rumah. Beberapa ibu-ibu tetangga datang bantu bersih-bersih. Tapi sebagian lain datang hanya untuk melihat-lihat. Mereka penasaran, mau tahu seberapa besar kebenaran dari gosip yang sudah beredar seminggu terakhir. Pagi harinya, ibu nggak jualan. Aku juga nggak sekolah. Kami duduk berdua di ruang tengah. Diam, tanpa kata. Lalu tiba-tiba, Pak RT dan beberapa warga datang. Bu Warti, maaf, warga minta penjelasan. Kami bingung. Semalam rumah ibu dilempari. Warga resah. Kami juga dengar ada orang keraton datang ke kampung ini. Benar, Bu. Ibu menatapku. Aku tahu, inilah saatnya. Ibu bangkit. Lalu berkata, baik, kalau memang semua ingin tahu, mari berkumpul di balai warga sore nanti. Saya akan cerita semuanya. Sore itu, balai warga penuh sesak. Nggak hanya warga kampung, beberapa orang dari kampung sebelah pun ikut hadir. Bahkan orang-orang yang biasanya nggak pernah peduli pun datang, penasaran dengan rahasia besar yang selama ini disimpan seorang penjual sayur tua. Aku berdiri di samping ibu. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Ibu melangkah ke depan, berdiri di tengah ruangan, menatap seluruh warga. Saya tahu, selama ini saya hanya dianggap penjual sayur biasa. Tapi saya bukan siapa-siapa, kecuali seorang ibu yang ingin hidup tenang. Hening. Saya dulu adalah anak dari lingkungan keraton. Nama saya Gusti Retnosari. Tapi saya memilih meninggalkan semua itu karena saya jatuh cinta pada orang yang tak dianggap pantas. Suami saya, almarhum Ayah Raka, hanya seorang sopir pribadi. Karena kami mencintai satu sama lain, saya diusir. Kami lari, dan memulai hidup baru dari nol. Warga mulai berbisik-bisik, tapi ibu tetap lanjut. Tapi bukan hanya soal cinta. Saya pergi juga karena saya melihat sendiri bagaimana banyak hal yang tidak semestinya terjadi di lingkungan bangsawan. Dokumen-dokumen yang berisi penyalahgunaan dana keluarga, pembayaran diam-diam ke pihak luar, semua itu saya simpan sebagai bukti bahwa kadang yang berpangkat pun bisa berbuat gelap. Ruang balai semakin hening. Dulu saya takut bicara. Saya takut akan membahayakan keluarga kecil saya. Tapi sekarang saya sadar, diam saya pun tetap membahayakan. Tiba-tiba, dari pintu masuk, dua pria berpakaian batik halus masuk. Salah satunya adalah Gusti Prabu. Beliau berdiri dan berkata lantang, semua ini tidak benar. Ibu Retnosari hanya menyimpan dendam lama. Jangan mudah percaya pada pengakuan sepihak. Tapi sebelum sempat lanjut, Pak RT berdiri dan berkata, kami warga bukan orang bodoh. Gusti, kalau memang tidak benar, kenapa semalam rumah beliau dilempari? Kenapa ada tekanan dari luar? Kami melihat sendiri betapa Bu Warti sudah hidup lurus selama di sini. Satu persatu warga mulai angkat suara. Iya, beliau yang bantu kami saat banjir. Dia yang suka bagi-bagi sayur buat tetangga yang gak punya uang. Kalau semua yang dia bilang bohong, kenapa malah kalian yang datang seperti ingin membungkamnya? Gusti Prabu diam. Wajahnya mulai gelisah. Mereka lalu memilih pergi, tanpa bicara sepatah kata pun lagi. Hari itu, Bu Warti, ibuku, berdiri di tengah balai warga. Bukan sebagai Gusti Retnosari,
bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai seorang ibu yang jujur, berani, dan dihormati karena hatinya, bukan karena darahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana kampung mulai kembali tenang. Tapi ibu nggak lagi jualan sayur di pasar. Bukan karena takut, tapi karena warga mulai gotong royong buka lapak kecil khusus untuknya di depan balai desa. Sebagai bentuk penghormatan. Setiap pagi, orang-orang datang beli sayur sambil ngobrol, bukan cuma soal masakan, tapi soal keberanian. Dan aku bangga. Aku bukan cuma anak dari seorang penjual sayur. Aku adalah anak dari seorang perempuan luar biasa, yang meninggalkan tahta demi cinta, diam demi damai, dan bicara demi kebenaran.